Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedan De Putra, NIM 2020 D1 B003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus serta pemecahan kasus topik water balance waduk dan kapasitas tampang sungai. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertiannya. Jadi water balance adalah suatu analisis menggambarkan pemanfaatan sumber daya air suatu daerah tinjauan yang didasarkan pada perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air. Yang kedua, waduk. Jadi waduk adalah tempat permukaan tanah yang dimaksudkan untuk menyimpan penampang air saat terjadi kelebihan air di musim penghujan. Poin yang ketiga, kapasitas tampang sungai. Jadi kapasitas tampang sungai itu diartikan sebagai kondisi sungai yang mampu menampung debit aliran sesuai dengan keadaan elevasi tebing sungai, atau bisa dikatakan elevasi muka air yang melewati sungai dengan elevasi tebing tinggi. Baik, selanjutnya adalah kasus permasalahan berserta pemecahan kasus. Poin yang pertama, studi water balance air pada daerah aliran Sungai Berantas Hulu sebagai usaha konservasi lahan dan sumber daya air. Yang kedua, analisis data hujan, uji konsistensi data hujan. Jadi studi water balance air pada daerah aliran Sungai Berantas Hulu sebagai usaha konservasi lahan dan sumber daya air. Jadi beberapa tanah tererosi lebih mudah daripada yang lain, meskipun faktor-faktor lainnya memiliki kesamaan. Perbedaan ini dinamakan sebagai erodibilitas tanah, dan yang disebabkan oleh properties tanah itu sendiri. Wismeyer dan Smith mendefinisikan faktor erodibilitas tanah adalah sebagai kehilangan tanah per unit indeks erosi untuk tanah yang telah terspesifikasi melalui pengukuran pada suatu unit plot. Suatu unit plot adalah sepanjang 22,1 meter dengan keseragaman kemiringan sebesar 9%. Tanah kosong tanpa penutup dengan diberikan perlakuan peninggi dan penurunan kemiringan. Perlakuan pada tanah kosong ini adalah dimaksudkan sebagai lahan dalam kondisi yang telah diolah dan terjaga dari vegetasi selama lebih dari 2 tahun. Satuan faktor erodibilitas tanah Ussel dan Mussel adalah ekuivalen secara numerik terhadap suatu increase sebesar 0,01 ton Acer HR atau Acer FT inci. Slide selanjutnya adalah analisis data hujan, uji konsistensi data hujan. Jadi data hujan curah hujan merupakan data curah hujan harian maksimum dalam 1 tahun, dinyatakan dalam milimeter atau hari. Data curah hujan ini diperoleh dari Dinas Pengairan untuk stasiun curah hujan yang terdekat dengan lokasi studi. Jumlah data curah hujan paling sedikit dalam jangka 10 tahun. Uji konsistensi merupakan uji kebenaran data lapangan yang menggambarkan keadaan sebenarnya. Bila sudah tidak ada data hujan yang hilang dari periode pengamatan yang ditentukan, maka harus dicek akan kemungkinan stasiun dipindah tempatnya, penakar hujan diganti tipenya, atau lain-lain hal yang akan berpengaruh terhadap hasil pencatatnya. Cara yang dipakai untuk mengecek data hujan akan perubahan analisa adalah analis double mesh curve. Jadi perhitungan selanjutnya adalah perhitungan hujan rata-rata daerah untuk keperluan input data klimatologi pada mode WEPP. Data hujan yang digunakan adalah data hujan harian
rata-rata dari keempat stasiun hujan yang ada selama 10 tahun, yaitu hujan harian rata-rata dari hujan tahun 1993 sampai dengan tahun 2002. Cara perhitungannya sebagai berikut. Jadi R sama dengan 1 per N dalam kurung R1 plus R2 plus R3 plus sampai dengan Rn, di mana R sama dengan tinggi rata-rata daerah aliran atau aliran rainfall. R1, R2, R3 sampai dengan Rn sama dengan tinggi hujan masing-masing stasiun atau point rainfall. Jadi N sama dengan banyaknya stasiun penakar hujan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.